minta penjelasan kepada Satgas COVID atau pemerintah Kabupaten Jombang terkait dengan anggaran untuk COVID 2019 dan 2020. Sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kita ini akan selalu mendapatkan pertolongan Allah, ridha Allah, lancar, tidak ada suatu apapun. Al-Fatihah. Terima kasih. Ini pimpinan komisi A sudah hadir, maka komisi B, ya, komisi C, maka pimpinan komisi D belum hadir. Komisi D ini yang membidangi kesehatan. Gus Senor itu wakil ketua komisi D, Bu Erna ketua, kemudian siapa sekretarisnya, Dora belum datang ketiga-tiganya. Perjalanan yang antigen rapid sudah selesai ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dan mohon maaf perlu saya sampaikan juga, kita nanti mohon maaf sampai jam 10 mungkin atau lebih sedikit nggak apa-apa, karena gini, pimpinan akan rapat dengan seluruh pimpinan komisi-komisi. Kemudian ini banyak tamu dari daerah lain, ya mohon maaf Pak Mansfatah ya, kalau mungkin saya nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai, tapi saya jamin seluruhnya akan ada penjelasan dari pemerintah, dari gugus tugas atau Satgas COVID-19. Yang intinya begini, Bapak Ibu yang dari Satgas COVID, ini saya ulangi. Rabu tanggal 20 mestinya hari itu permintaannya, tapi karena kegiatan-kegiatan yang banyak, kemudian kita agendakan pada hari ini. Yang intinya adalah persoalan penggunaan anggaran APBD COVID-19 tahun 2020, artinya yang tidak terpakai digunakan semuanya, dan perencanaan anggaran COVID 2021 supaya diberikan penjelasan kepada kita semuanya. Nah, walaupun model sekarang SIED termasuk anggaran-anggaran ini di dalam perencanaan pemerintah daerah, namun yang berkaitan dengan SIED juga nanti dijelaskan oleh dinas bahwa anggaran-anggaran itu belum bisa ada yang terrealisasi, air dan seterusnya. Demikian juga dengan seluruh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Jombang. Istilahnya sekarang ini kalau ada kegiatan kecil-kecil seperti ini, Mas Wata, bukan bersih. Inilah pemerintah negara kita. Gak apa-apa, bukan masalah, kerja kita harus tetap jalan. Terima kasih pembukaan dari saya, dan ini enaknya di mana? Langsung dinas atau dari Mas Wata? Saya perkira dengan mau ya. Oke, langsung untuk poin ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pimpinan sidang, termasuk ketua, wakil ketua, dewan, dan semua fraksi-fraksi yang mewakili persoalan dengan kesehatan. Juga terima kasih kepada Mbak Ina, lalu para dinas dan juga jajarannya serta Satgas COVID-19. Memang saya ingin kita ingin terbuka antara semangat mengenai anggaran ataupun persoalan-persoalan yang
bukan hanya anggaran yang kita perjelaskan nanti adalah kemarin saya juga berkoordinasi dengan Baik tentang persoalan penolakan pasien di rumah sakit. Itulah yang penting karena ini nyawa manusia. Ya, kalau kita namanya sakit mendadak, nah inilah terus tahu-tahu ditolak di rumah sakit. Salah satu contoh banyak hal yang mengaku ke saya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Rumah sakit dibuka untuk melayani orang sakit, ya kan? Semua swasta itu pun banyak gelontoran dari pemerintah pusat juga. Tapi kenapa masyarakat juga banyak yang ditolak? Salah satu contoh ini juga hadir yang ada di sini juga korban dari kemarin dan dibawa ke rumah, akhirnya ditolak di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit NU. Muncullah swab tersebut adalah negatif. Akhirnya rujukan itu dilakukan di rumah sakit umum daerah. Nah ini dengan adanya hal ini ada tidak sinkron persoalan dengan rapid ataupun swab. Nah ini, padahal pemerintah sudah menjelaskan harusnya yang cepat diselesaikan adalah yang namanya swab antigen. Tapi coba tidak ada. Saya kemarin juga swab antigen bayar Pak 250.000. Saya juga ada riwayat penyakit, tapi saya di dokter mobil. Kontrol terus Pak. 2 minggu kurang 1 minggu saya kontrol antri, tetap antri. Ya inilah. Kalau kali ini nanti persoalan dengan adanya hal ini, harusnya kami mohon dengan adanya anggaran yang begitu besar tahun 2020 untuk menyambut 2021 kok malah membeludak. Nah ini harusnya ini sudah melakukan, ini sudah dikatakan normal ya, normalisasinya itu ya kan, pemulihan ekonomi untuk 2021 bukan untuk kembali penanganan COVID di Bali yang membeludak seperti ini. Jadi yang disalahkan siapa? Termasuk banyak sekali kemarin masyarakat itu yang meninggal COVID itu kan tidak ada yang namanya BPBD Pak, pakai kresek. Ini saya ada di situ pada itu. Keluarganya panik, nunggu yang namanya PD itu 3 jam. Bagaimana ini? Ya itu Pak. Nah, jadi banyak bukan hanya di situ. Dan lagi nanti tentang persoalan dengan adanya kita juga mempertanyakan SOP-nya, standar nasional. Muncul lagi ini edaran dari pemerintah. Ini kan nggak masuk akal. Persiapannya berdesa apa? Ini kembali kayak 2020. Jadi anggaran dilalui ke kecamatan, dilalui ke desa. Camat berapa? Berapa kerjanya mereka? Digelontorkan di kecamatan. Tapi kerjanya apa selama ini? Desa pun membuat aturan yang namanya merat untuk COVID. Tapi kenyataannya nggak jelas semua. Saya pada waktu pertanyakan itu ada Pak Sekda dan Sebetulnya besoknya dipanggil semua kepala desa untuk membenahi LPG yang namanya COVID. Nah inilah kalau ada edaran Sekda seperti ini Pak, ini menyesatkan juga pada desa nanti.
sudah jelas di poin 4. Yang menyediakan APD adalah BPPD. Ini sama dulu. Desa membuat posko di sekolah-sekolah, hanya menyediakan. Tapi pengadaannya siapa? Bukan desa. Sama dengan ini. Apakah mereka sudah terlatih dengan hal seperti pemakaman kali masyarakat? Saya sangat prihatin. Mohon nanti kita juga berbicara bukan hanya di Satgas, tapi Dewan juga harus melakukan ini anak-anak juga. Nah inilah. Mungkin hanya itu dulu sementara yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya minta yang saya bawa itu tak pinjam fotokopi. Karena begini, kami belum baca itu dan belum tahu. Artinya apa? Ini harus ada koordinasi yang masif antara pemerintah dan DPRD. Ketika ada pertanyaan seperti ini kan sudah tahu. Dan kemarin waktu itu sampean kirimkan juga melalui permintaan audiensi hari ini. Saya tahu. Oke. Sini. Mas, ayo Pak. Jangan dulu yang sakit itu. Mana saja yang edaran? Ya, cuma satu ya, edaran. Kalau ini kan data pasien. Oh ya. Kalau gitu ini saya tambahin penjelasannya supaya menjadi catatan kita nanti untuk kita lanjut. Selain edaran itu, kemudian apa yang perlu kami sampaikan hari ini terkait dengan anggaran COVID 2021 ini. Kemudian kalau toh ada usulan-usulan dan perencanaan, walaupun itu tidak intervensi kepada pemerintah, tapi bagian daripada masukan untuk kami di komisi di DPRD untuk bisa berbicara dengan pemerintah. Mohon sampaikan langsung aja. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati. Dengan adanya yang mau direncanakan anggaran untuk 2021, saya minta untuk transparan karena ini adalah pemulihan ekonomi sebetulnya. Ya, nah ini dari 2020 sudah jelas anggaran yang sudah sangat besar seperti itu. Harusnya di tahun 2021 ini adalah untuk pemulihan ekonomi, Pak. Ya. Salah satu selain banyak lagi juga BLT, bantuan langsung tunai untuk COVID-19 setelah buka rekening itu banyak yang tidak cair. Ini Pak, bukan Jombang Pak. Banyak yang tidak cair Pak. Nah inilah, dengan adanya hari ini saya untuk Dewan melakukan ini karena mereka sudah buka rekening di Bank Jombang. Tapi banyak yang tidak cair Pak. Saya diberuntung orang banyak yang termasuk juga. Nah ini, karena itu anggaran nanti harus terserap betul-betul untuk penanganan ada tupoksi yang dilakukan oleh kinerja daripada Satgas itu. Jangan seperti kemarin Pak, saya kecewa Pak hari kemarin ngomong tahunan gelondongan 146 miliar ini bagi Dewan. Berapa anggarannya? Gelondongan untuk apa aja ya dijelaskan kan itu. Artinya kan ada penanganan kalau untuk COVID. Kalau gelondongan ini bukan itu kan. Ya ini biar tidak ada miskomunikasi antara Dewan dan pemerintah ataupun Satgas itu.
tolong untuk edaran yang ada itu Pak, itu harus dikaji betul-betul. Edaran Pak ya, yang ada edaran dari Sekda kemarin, itu harus dikaji betul-betul karena masyarakat tidak ngerti kesehatan Pak. Masyarakat disuruh tertib, tapi pemerintah sendiri melanggar ini. Pemakaman COVID, tidak ada APD, pakai kresek. Lah inilah apa enggak melanggar. Jadi artinya kalau pemerintah memberikan apa namanya urusan dengan masyarakat untuk tertib, bermasker, tapi pemerintah sendiri melanggar dengan hal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fatah dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Singkat saja, yang terkait dengan anggaran global 146 memang adanya itu. DPR itu tidak pernah pegang yang namanya anggaran per OPD, adanya di sana. Nah, yang dikirim global seperti itu ya tidak kita sampaikan. Maka ketika ingin tahu anggaran secara jernih ya masuk ke OPD, ngomong ke OPD ya ke pemerintah. Ya, itu yang dulu. Nah, maka yang untuk sekarang ini memang kami ingin mengharapkan pada pemerintah sudah saya sampaikan kemarin bahwa harus betul-betul transparan dan termasuk laporan-laporan dari masyarakat yang salah satunya sudah saya sebut tadi. Itu ya, kita semua menginginkan mengharapkan bahwa anggaran COVID yang telah diajukan pemerintah untuk penanganan COVID utamanya adalah untuk pemulihan perekonomian masyarakat di masa pandemi ini. Untuk semuanya saya persilakan dari apa? Pak, ya mengenai yang COVID itu dulu kan ada 1 juta Pak anggarannya. Yang COVID Pak ya, yang di-COVID-kan pada waktu itu per orang 1 juta. Tapi banyak yang tidak dapat. Dan juga yang meninggal pun seperti itu. Harusnya anggaran tapi tidak dapat. Karena apa? Mereka ini kemarin nanti bisa dijelaskan. Nanti kalau tidak mau tanda tangan ini ditakut-takuti oleh apa tidak bilang itu Pak. Mohon untuk anggaran-anggaran yang untuk COVID ataupun yang meninggal biar jelas Pak masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Mas Fatah. Apa yang disampaikan oleh Mas Fatah ini, kalau nanti dari Dinas Kesehatan atau yang lain dalam teknik tugas ini disampaikan, termasuk salah satunya bahwa ada anggaran COVID yang meninggal ya waktu itu 1 juta. Oh yang positif untuk 1 juta untuk 1 keluarga ya COVID yang diisolasi mandiri itu. Terus saya juga pernah dengar tidak hanya sampean Mas yang dilapor seperti itu. Saya di rumah tengah malam jam 11 malam itu melaporkan ini. Pak Masud, Pak Ketua minta penjelasan bahwa orang-orang yang kena COVID itu ada anggaran 1 juta dari pemerintah daerah. Kemudian yang meninggal itu ada 15 juta. Oke ya. Dari malam itu baru saya koordinasi. Tidak pernah masuk sama sekali ke DPR. Ya sama juga tahu. Tidak hanya sampai yang diromel orang seperti itu. Setelah itu saya panggil di sini bahwa baru disampaikan setelah ada laporan-laporan seperti itu. Yang 1 juta itu dari pemerintah daerah dan sudah selesai di masyarakat. Kemudian yang 15 juta sudah tidak ada tindak lanjutnya karena menunggu informasi dari pemerintah provinsi sampai hari ini juga belum ada. Gitu ya. Nah, untuk itulah monggo Ibu dijelaskan cara to the point yang singkat-singkat saja. Kalau perlu penjelasan ini menjadikan bahan kepada kita materi ketika menghadapi
menghadapi orang-orang yang tanya-tanya di masyarakat. Nah inilah yang saya harapkan pemerintah daerah, utamanya melalui gugus tugas penanganan COVID ini, semua anggaran transparansi, mulai perencanaan, penggunaan, dan siapa saja yang harus menerima. Itu sudah dijelaskan kepada kita. Jadi ini masalah DPRD ini bukan tugas teknis, jadi tahunya setelah ada informasi secara umum. Seperti itu. Tapi ini sangat perlu sekali untuk kinerja kita semua. Saya kira masuk ya. Biar nanti teman-teman dari Satgas sekalian menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan Komisi ABCD yang saya hormati, teman-teman sahabat saya dari FMRJ yang dipimpin sahabat saya Asal. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku salah satu pimpinan Komisi A. Di sini memang kita sangat prihatin sekali dengan sebuah organisasi. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena yang kita hadapi ini adalah makhluk Tuhan yang memang tidak kasat mata. Tapi poinnya saja adalah saya kaget dengan Mas Fatah tadi menyampaikan surat edaran yang kami selaku anggota DPRD juga belum tahu sama sekali. Padahal mekanisme penanganan masyarakat yang terpapar COVID-19, baik yang OTG maupun yang diisolasi di rumah sakit dan yang diisolasi mandiri di rumah, dan dulu itu juga masih menyisakan banyak persoalan. Dan tentunya itu juga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kami pernah mengalami sendiri, karena beberapa kali satu RT dengan saya, satu kampung dengan saya, kalau saya ngomong menangis, ini ada yang terpapar COVID-19. Lalu kemudian ada delegasi kewenangan yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan pada puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan, namun tidak terselesaikan dengan baik. Ini terjadi beberapa kali. Karena ada masyarakat terpapar COVID dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri, ini tidak jelas tanggung jawab pemerintah desa seperti apa, tanggung jawab tim gugus tugas kecamatan seperti apa, sehingga mereka kebingungan dan akhirnya menimbulkan keresahan. Kalau orang ini sakit, ini manusia butuh makan, disuruh isolasi mandiri dan kemudian tidak ada penanganan lebih lanjut, mereka tidak boleh keluar lalu makan apa? Ini pertama. Ini juga harus ada pencerahan dari Satgas Gugus agar depan tidak timbul seperti itu lagi. Akhirnya apa? Saya sebagai warga desa dan kebetulan anggota DPRD bergerak juga untuk bagaimana merambut pasien yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri. Saya 3 keluarga 3 kali, kebetulan satu desa dan satu kampung dengan saya. Agar Satgas Gugus itu tidak sekedar untuk show cost dalam hal penanganan COVID ini dan masyarakat seolah kerja. Saya sepakat dengan Pak Fatah, Mas Fatah. Kita pertanyakan, meskipun kita sudah ngomong ilmu menjadi kita hadapi ini memang adalah makhluk Tuhan yang tidak bisa kita dengan mata pelajar kita. Namun bagaimana manajemen penanganan COVID-19 itu termasuk warga yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri. Ini sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Paling tidak pemerintah kabupaten itu membuat solusi yang bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat ada masyarakat yang terpapar itu tanggapan mulai dari Satgas Gugus kecamatan, pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Ini yang sangat saya prihatinkan sebagai anggota DPRD. Makanya seringkali saya selalu berteriak-teriak di media juga. Setiap ketemu dengan teman-teman OPD saya sampaikan, kok saya terjadi seperti ini. Ini yang saya sayangkan. Makanya muncul edaran baru, saya kaget. Edaran yang lama saja misalkan persoalan yang masih banyak yang bisa dijelaskan. Ada edaran baru yang mana kesiapan daripada Satgas Gugus kecamatan desa ini juga kita masih ragu. Gitu. Apakah Pak itu? Makanya saya berharap Satgas COVID ke depan mencari formulasi terbaik dalam hal penanganan, mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan COVID-19, agar ke depan kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi dan informasi yang cenderung nanti akan mempengaruhi wibawa pemerintahan daerah Kabupaten Jombang. Kalau ngomong pemerintahan ya DPRD ya,
eksekutif. Terima kasih. Saya minta kerjanya nanti ke depan akan lebih baik, kita koordinasikan dengan baik agar masyarakat tidak menjadi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, monggo dari tugas-tugas dinas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang peduli takutnya kalau pelayanan di utamanya di area COVID-19 ini, Pak Fikri, kemudian Kepala Puskesmas, Kepala Bidang Kedua juga teman-teman dari Satuan. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman FG. Juga kan sudah kemarin Pak disampaikan terkait dengan adanya penolakan dari rumah sakit yang kemudian membuat ketidakjelasan akan pelayanan. Yang perlu saya sampaikan di sini kaitannya kami bekerja dengan pedoman yang begitu dinamis. Ada beberapa hubungan di era penanganan seperti ini. Yang terakhir agak lama adalah yang kita terapkan oleh Ibu kalau tidak salah, itu adalah pedoman revisi 5 yang terperinci di sana, dan kalau teman-teman apa bersama untuk belajar juga di download di Google juga ada terkait dengan pedoman revisi 5 penanganan COVID ini. Kalau terkait dengan sewu, masyarakat karena saking ininya PCR, swab dan lain-lain di sana juga sudah dijelaskan apa-apa kasus-kasus yang bagaimana tahapan-tahapan terkait dengan penanganan ini. Tentunya kami berpedoman pada pedoman revisi 5 ini, termasuk mensewu sama maaf pada para anggota juga masyarakat yang ingin kebagian begitu dinamisnya aturan terkait dengan perjalanan, sehingga kami pun harus menyesuaikan aturan terkait ini, bahkan mensewu periodisasi berlakunya PCR maupun swab maupun antibodi di masyarakat yang juga mengalami banyak perubahan, karena memang perubahan itu diperlukan berdasarkan dari penyelidikan maupun pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, sehingga kebijakan ini kemudian sangat dinamis, bahkan hitung minggu udah berubah ya. Ada periodisasi kalau tidak salah waktu kemarin terkait dengan masa berlaku PCR maupun swab antigen dalam perjalanan yang berlaku 3 hari, itu dari berlaku dari tanggal sekian dan tanggal sekian. Itu bukan kami yang membuat aturan, tetapi kami mengacu aturan yang ada dari kementerian maupun dari gugus tugas Satgas nasional yang kami terima. Kemudian terkait dengan nanti untuk teknis bagaimana penanganan pasien COVID yang isolasi mandiri, nanti Pak Desa Kepala Puskesmas Pembimbang ini bisa menjelaskan apa sih yang dilakukan untuk di lapangan, karena kemarin juga kita sudah melakukan beberapa hal, namun demikian hanya beberapa saja yang diserap, sehingga anggaran kita juga kembalikan, karena kami mencairkan anggaran berdasarkan dengan SPJ yang kami terima, SPJ lengkap. Kalau tidak lengkap kami juga bisa jadi mencairkan. Kemudian terkait dengan 1 juta
sampai dengan hari ini kita sudah mengajukan data maupun ajuan kepada Dinsos sudah mengajukan ke provinsi maupun ke pusat ya Bu, tetapi baru 17 orang yang cair Pak. Itu laporan bukan dari pemerintah daerah, tapi dari APBN. Jadi kami aktif, makanya kenapa saya kalau ada yang berita itu saya menimbang nggak dilaporkan, nggak bisa, karena kami harus melaporkan karena apa? Ini urusannya dengan usulan. Perkara kemudian belum cair atau belum turun, saya mohon maaf. Untuk tugas kami adalah mengusulkan data sesuai dengan yang data yang ada di kami. Jadi itu kalau yang lain-lain kayaknya untuk pemakaman ini akhirnya jadi begitu Pak. Jadi pemakaman tidak ada di kami, sehingga kami di dalam tupoksi kami akan mengawasi terkait dengan sama dengan jenengan bahwasanya memastikan untuk memantau proses pemakaman itu agar diharapkan tidak terjadi penanganan yang kemudian membahayakan di sekitar itu. Kemudian terkait dengan ada memang di bulan Desember kalau nggak salah itu ada aliran begitu yang luar biasa Pak. Tapi hari itu juga kita bersama rumah sakit kemudian melakukan koordinasi penambahan tempat isolasi. Dan sampai hari ini saya pantau ada 2 minggu ini ketersediaan PT kita insya Allah cukup dengan nomor sekitar 75-79%. Itu dan kita sebenarnya berupaya kenapa kok masih bludak. Nah ini kita juga berseru karena ini penyakit baru itu yang dirawat di rumah sakit juga yang sakit saja, bukan seperti yang lalu semua yang positif harus di rumah sakit, dinamika di pedoman 5 yang di rumah sakit adalah yang sakit. Namun demikian untuk mengantisipasi apabila di masyarakat ada yang membutuhkan, kami juga teman-teman sudah menyiapkan 14 puskesmas ya untuk menyediakan tempat isolasi mandiri bila diperlukan. Karena apa? Kami memilih hari itu kalau kemudian disentralkan, kami juga bingung untuk memantau karena teman-teman di tahun ini harus fokus pada kegiatan vaksinasi. Vaksinasi insya Allah untuk Jombang akan dilakukan pada awal Februari, betul ya Bu ya? Sesuai dengan rapat tadi malam itu, dan hari ini masih juga kita pantau terkait dengan distribusi logistik. Jadi masih menunggu juga kita, makanya saya kalau teman-teman tanya kapan distribusi logistik, kami juga masih menunggu kepastian itu. Namun demikian untuk rantai dingin Pak Ketua, bisa saya sampaikan di sini alhamdulillah kita sudah menyiapkan sampai pada tingkat puskesmas. Dan kami akan optimalkan untuk vaksinasi ini adalah rantai dingin puskesmas dan rumah sakit. Tidak sampai ke dokter praktek karena kami tahu kami harus menjaga mutu dari vaksin ini, di mana mutu vaksin ini sangat tergantung pada bagaimana kita memanage penyimpanan terkait dengan rantai dingin, di mana 2 sampai 8 derajat. Ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan penambahkan apa yang dilakukan terkait isolasi mandiri yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Mohon Pak Eksan bisa menjelaskan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar pimpinan, sebelum dilanjut oleh Pak Puskesmas, saya menangkap satu hal.
sini dalam forum entah ini benar dan tidak, ini feeling saya bahwa ada sebuah koordinasi yang bagus. Karena apa tadi IA sebagai kepala dinas kesehatan berkali-kali menyampaikan bahwa oh ini tugasnya ini. Kami ingin ada pola koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah daerah, khususnya adalah entah ini gugus tugas entah itu satgas, karena ini ada masyarakat. Tidak boleh kalau ini bukan tugas kami, oh ini tugasnya sana. Saya ingin ada pola koordinasi yang baik. Apa sih susahnya? Gitu. Ini saja terkait dengan surat edaran saja DPR baru tahu. Nah, yang selanjutnya kita semua tahu bahwa puskesmas ini adalah stakeholder daripada dinas kesehatan. Kami wakil rakyat, kami tahu bahwasanya mereka menurut saya tidak berperan secara maksimal sebagai tupoksinya. Makanya kami ingin tahu, DKI ingin tahu sebenarnya makanya ada pasien isolasi mandiri itu tupoksi puskesmas seperti apa, desa seperti apa, kecamatan seperti apa, agar masyarakat tidak bertanya-tanya kalau saya disuruh isolasi mandiri terus ngapain. Ini bisa-bisa saya 14 hari isolasi mati tidak karena COVID, mati karena apa? Itu pertama. Yang kedua, ternyata setelah kami tanya, kami datang, kami hampir langsung di tengah-tengah masyarakat. Karena pengalaman di kampung kami di RT saya itu pernah 3 keluarga itu isolasi mati. Makanya kalau saya ngomong mau nangis sih, kasihan mereka. Kalau saya petugas puskesmas dan memantau via telepon itu kok di tetangga. Apakah seperti itu kan? Lalu saya kecewa bagaimana dengan kinerja seperti itu. Agar yang ke depan, perbaikilah kinerja pemerintah ini agar supaya dibayar pemerintah ini benar-benar bersama. Saya sebagai wakil rakyat kecewa. Makanya ke depan saya ini perbaikan agar masyarakat tidak selalu hanya dijadikan apa ya, iklan saja lah. Di foto formalitas, saya tidak mau kerja formalitas, saya mau kerja yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan yang hormati, rekan-rekan pimpinan komisi dan hadir pada siang hari ini yang saya hormati dari dinas juga rekan-rekan kami masyarakat CS dan hormati alhamdulillah pada siang hari ini kami komunikasi. Mohon maaf aku kurang. Jadi siang hari ini kayaknya karena gugus tugas seharusnya harus seperti ini semuanya. Namun apa yang kita lihat hanya dari dinas kesehatan dan dari mereka banyak gugus tugas waktu yang ada. Kami mohon dalam kesempatan mendatang supaya tetap dihadirkan gugus tugas. Hal ini serius. Kalau kita lihat di edaran ini, seakan-akan pemerintah ini sudah putus asa. Koyok-koyoknya bisa pegel menangani COVID dan COVID semakin berat, akhirnya penanganannya saling cepat diserahkan ke desa. Desa tahu apa? Desa tidak pernah dilatih soal penanganan pemakaman COVID. Kalau ini melihat dari edaran ini, saya tangkap seakan-akan pemerintah ini sudah putus asa. Nah, apa yang disampaikan Pak Kartono juga tidak adanya satu kesinambungan koordinasi antara satu dengan yang lain. Padahal gugus tugasnya seharusnya satu komunikasi bagaimana pencegahan COVID ini supaya tidak semakin tinggi. Nah, saat ini koyok-koyok seperti ini harus pegel, anggaran koyok-koyok ini gak enek, lempar ke desa suruh nangani. Dan ini nanti justru tambah tinggi kalau desa menangani pemakaman COVID. Lalu itu harus kami tolong di waktu singkat ini supaya dihadirkan. Kita tetap mengundang dari gugus tugas kabupaten. Ayo kita ajak
harus bicara kumpit. Artinya kumpit itu di dalam struktur gugus tugas. Ketua gugus tugas itu adalah bupati. Struktur di bawahnya itu ada Kapolres, Kejaksaan, kemudian Dandim, dan seterusnya. Kalau DPRD tidak masuk di gugus tugas, perlu dibagi. Kemudian ada struktur lain, ada misalnya apa, kasih publikasi penanganan COVID dan seterusnya. Artinya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu utuh. Makanya ketika Mas Fatah melalui LSM-nya masukan dari berbagai elemen masyarakat, tanya saja yang 1 juta. Terus terang Pak Fatah, 1 juta dari yang terpapar COVID yang pernah itu data masuk berapa? Kami juga nggak tahu. Bahkan bersamaan itu yang 1 juta itu ada. Sumobito itu di pelosok berapa puluh kata ya. Tanyanya juga akhir-akhir, Pak, katanya ada 1 juta untuk yang pernah terpapar COVID dan seterusnya. Kami nggak bisa jawab, banyak nggak tahu. Tidak pernah ada informasi masuk dan tidak pernah secara tertulis disampaikan. Nah itu maksud saya, hal semacam ini jangan terjadi lagi di Kabupaten Jombang. Maka saya berpikir Mas Fatah dan teman-teman dan kita semua, saya berhentikan di sini. Saya akan undang lagi. Saya mencari waktu dalam 2-3 hari. Lebih kumplit, termasuk penyampaian dari tim anggaran COVID ini disampaikan kepada kita. Saya kira itu, Mas pimpinan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini Mas Fatah ya. Kalau berbicara masalah teknis bukan wilayah kami, mereka yang akan menyampaikan. Kami akan memfasilitasi ketika ada penyampaian dari masyarakat terkait utamanya di dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Namun demikian, pemerintah itu masih harus tetap waspada dengan penanganan COVID-nya, jangan sampai terus melonjak-lonjak karena semuanya sudah disiapin oleh kita semua. Tadi Mas Kartiono menyampaikan bahwa ini adalah makhluk Tuhan, sama-sama makhluk Tuhan. Tapi ikhtiar kita adalah tidak boleh lengah terhadap ujian pandemi COVID dan Allah hari. Saya kira ini Mas apa? Oke, monggo. Agak dekat suaranya biar jelas. Nah, saya memaksud dari Mas Dian yang kemarin sempat dibahas dari beberapa perusahaan swasta. Saya sangat kecewa Pak karena itu pelayanan saya negara. Ibu saya sakit parah Pak, saya ingin berbuat itu untuk mencari kedua ibu saya. Ternyata ditolak dari beberapa rumah sakit. Dan yang terakhir ada resep yang mau diterima. Dan ternyata ibu saya cuma sekedar sakit sebagai darah tinggi sama kurang makan. Dan tesnya itu pun juga non reaktif, Pak. Ya di situ juga. Dan setelah itu ibu saya rawat sendiri di rumah. Saya panggil mantri untuk infus karena ibu saya sudah lemas. Dan di rumah itu semakin parah, Pak. Saya bawa rujuk lagi ke PSN. Ternyata emak saya itu infeksi paru sama lambung, katanya lokasi rosi. Setelah itu mau nggak mau alat yang ada ventilator dari banyak di rumah saya tidak ada. Nah, di situ saya berdasarkan dari tes dari MUI itu kan saya minta kamar sendiri karena ibu saya bukan positif. Nah, ternyata di situ prosedurnya itu harus dilakukan swab.
dan setelah swab ternyata hasilnya negatif. Tapi ibu saya dikumpulkan di ruang Sadewa itu hasilnya itu campur antara negatif sama positif. Karena hasil negatif itu saya minta kamar ditolak, harus prosedurnya harus 3 kali swab. Sedangkan dari swab 1 kali aja itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Dan di situ ada istri saya yang sebagai penunggu dari ibu saya yang sakit itu membuat pernyataan surat pernyataan kalau ibu saya itu pasien COVID. Ya kan? Padahal swab belum keluar. Setelah keluar ternyata negatif, saya minta kamar lagi nggak boleh, harus 3 kali. Karena di situ itu pasien itu campur semua. Tidak ada pembatas atau apapun di dalam penanganan. Hasil tes kedua, tes PCR itu ternyata ibu saya jadi positif. Nah, itu dicampur lagi Pak, pindah lagi ke ruangannya, semuanya itu positif. Ada 20 pasien sakit positif semua. Apa nggak tambah parah? Dan gini Pak, di dalam situ itu 20 orang itu positif semua. Dan kalau ada yang meninggal tiap hari, ada yang meninggal antara 2, 3 sampai ada yang pernah 6 per hari. Itu kalau orang meninggal seharusnya itu dibawa keluar dulu, nggak dibungkus praktik di tempat itu. Cek sakit itu drop semua Pak. Matinya kita karena takut, karena panik itu perlu dirubah Pak. Cukup ibu saya sudah meninggal. Dan kalau memang itu COVID itu benar-benar berbahaya Pak ya. Ini kalau tengah malam istri saya kan yang tunggu itu pintu itu dibuka. Jadi penunggu itu pada semua pada turun dari kopi, dari apa itu kan biasa. Terus penunggu yang di dalam itu nggak pernah ada yang pakai APD. Padahal di situ ada istri saya. Dan istri saya sekarang harus diisolasi mandiri di rumah 14 hari. Dan dari hasil yang terakhir itu ternyata ibu saya meninggalnya karena positif. Udah putus ekonomi saya Pak. Jualan nggak ada yang ngatur, tetangga ngaji nggak ada, malah jadi bahan omongan yang jelek-jelek di kampung. Jadi kalau dirubah rumah sakit lebih berketat Pak. Kalau lewat berbahaya mungkin juga PKS itu sudah mati semua, tertular semua atau gimana? Cukup ya. Jadi ibu meninggal ya. Saya ikut berserta. Saya kata saya juga sangat berpikir terkait situasi COVID seperti ini. Untuk ibu sampean saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah, semua amal baiknya diterima Allah, semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang hormati, berita tentang COVID hari ini memang tidak ada kecurangan. Rumah sakit di seluruh daerah Indonesia. Semakin hari banyak yang meninggal, banyak yang terpapar dan tidak kuat. Hari ini sebetulnya saya tidak hanya dinas kesehatan, tetapi rumah sakit juga saya ikuti. Satgas COVID saya ingat. Kemudian juga asisten 2 yang membidangi terkait dengan ini belum sewu karena dia juga meninggal karena COVID. Jadi hari ini mungkin belum banyak yang bisa hadir.
Tapi dari masukan sama dengan semua ini tadi, berdasarkan data ini juga, saya akan kembali mengundang mereka untuk bisa menyampaikan kepada kami dan kita semua terkait dengan anggaran COVID-19 2020 dan 2021 terkait dengan perencanaan. Sampai hari ini yang namanya SIPD pemerintah daerah termasuk Jombang itu juga belum selesai, belum keluar informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan aturan-aturan teknis-teknis macam yang ada di edaran yang disampaikan. Ini saya juga yakin bukan berarti kami memastikan tidak, mesti akan ada aturan yang ada di atasnya sehingga menjadi acuan untuk membuat aturan-aturan semacam ini. Namun demikian, kalau toh semakin hari belum ada terlihat atau belum kelihatan menurunnya yang terpapar COVID dan seterusnya, ini adalah juga menjadi bagian tugas kita semua, minimal dari diri kita dan keluarga kita dan seterusnya. Untuk pemerintah memang yang bertanggung jawab terkait dengan semua yang terjadi di masyarakat, apapun itu, baik yang namanya musibah secara alami maupun termasuk COVID-19. Saya harapkan bersabar, saya akan mencari waktu, akan kami undang kembali untuk bisa menjelaskan secara utuh dan tolong juga nanti disampaikan secara jelas hal yang melalui panjenengan di tengah-tengah masyarakat ini apa yang terjadi, termasuk Mas tadi yang menyampaikan ibunya sampai meninggal seperti itu. Nah, ini akan kita pertanyakan dan tidak hanya panjenengan yang menyampaikan, beberapa orang yang datang ke saya itu juga keluarganya masuk rumah sakit, ternyata penanganannya hampir sama seperti tadi, ada yang dicampur dan seterusnya. Nah, sehingga orang yang tidak COVID bisa juga akhirnya terpapar COVID bukan karena terpapar di yang lain, bisa juga ada dugaan-dugaan seperti terjadi itu. Nah, ini yang harus menjadi penanganan kita semua, termasuk Ibu ya. Nanti kalau ada koordinasi secara masif, secara utuh kita bicarakan. Kita tidak perlu teng-teng ngaling-ngaling, tidak perlu nutup-nutupi COVID ya COVID. Kalau tidak, jangan sampai di COVID-kan. Itu kan bahasa kasar. Karena memang COVID itu anggarannya besar dari pemerintah pusat seluruh nasional Indonesia ini, dengan seluruh peralatannya dan penanganannya. Ini yang kami tidak mau. COVID ya COVID, ya. Itu yang diharapkan kami semua, karena ini adalah berkaitan dengan masyarakat. Saya kira ini dulu Bapak Ibu sekalian, karena baik, ya. Ya, termasuk di edaran. Di edaran itu kita bicara SOP-nya, ya, itu penting karena itu menyangkut kita bicara COVID dan desa itu nggak ngerti, ya, sama dengan dulu desa disuruh membuat posko, tapi anggarannya dari mana? Orang masuk mangkras segala macam, desa cuma ngaplo lah ya. Nah, ini ya. Terus dengan adanya itu di poin 4 BPPD menyiapkan APD, berarti kan ada anggaran gitu. Mohon maaf, lanjut ya. Ini termasuk ada anggaran, bukan tidak. Kalau di situ APD disiapkan, berarti desanya dibuat untuk alat saja, masyarakat dibuat objek. Tapi anggarannya di situ, Pak. Nah, ini contoh kita ya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Ini mungkin ada yang tidak beda. Beda kan ya? Ya, kita bacakan singkat saja yang intinya bahwa edaran ini yang menandatangani itu Sekda atas nama Bupati, disampaikan pada para camat se-Kabupaten Jombang, para direktur rumah sakit se-Kabupaten Jombang, para kepala PULD Puskesmas se-Kabupaten Jombang yang dikomandangi oleh Dinas Kesehatan itu. Satu, isinya begini, bahwa pemakaman jenazah COVID-19 secara bertahap diserahkan kepada desa masing-masing. Nanti ini saya fotokopi, semua anggota DPR pegang.
Kedua, pihak desa menyiapkan tenaga pemakaman yang dalam pelaksanaan tugasnya dibimbing dan didampingi oleh petugas dari BPBD. BPBD itu banyak petugas dari BPBD. Ada bencana ya? Saya BPBD. Bukan, ini nggak datang. Kan seharusnya juga tahu dinas kesehatan karena banyak kasus kematian di wilayahnya. Nah, ini kan harus kita perhatikan. Kalau ada di meja saya itu ada surat pengajuan pencairan laporan saja BPBD banyak sekali yang kemarin, yang sekarang belum ada. 3, pihak kecamatan dibantu polsek, Koramil, puskesmas, pustu dan tokoh masyarakat setempat melakukan fungsi koordinasi, mediasi, advokasi dan sosialisasi terhadap pihak terkait sesuai wilayah kerjanya masing-masing. 4. BPBD bertanggung jawab menyediakan APD yang wajib dipakai pada saat pemakaman. BPBD ini kan Badan Penanggulangan Bencana. Itu yang menyediakan ya. Ya, nanti kita tanya. Gue mau bilang, terus sama di ini dan APD kan gitu kan. Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing memastikan bahwa proses pemakaman jenazah terpapar COVID dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Bu Iat ini sudah pernah dilaksanakan ya? Ya. Nanti akan ada penjelasan lagi. Nah, bahwa masing-masing rumah sakit yang ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan ataupun penyangga dalam penyelenggaraan pelayanan COVID-19 bertanggung jawab dalam pemulasaraan jenazah terpapar COVID. Mempersiapkan rumah sakit saya. Untuk sementara waktu, BPBD Kabupaten Jombang tetap melakukan pelayanan pemakaman jenazah COVID-19 sampai desa yang bersangkutan maupun mampu melakukannya secara mandiri. Jadi tujuannya baik, artinya memandirikan masyarakat. Ya Allah, wong mati jika rame-rame mungkin dulu atau tetap dilaksanakan sesuai dengan yang sudah terjadi. Karena tadi Mas, kami kemarin itu juga di wilayah kampung saya, desa saya, orang yang meninggal karena sepuh, orang yang meninggal karena sakit, ini diabetes sampai amputasi, kemudian bukan COVID, tomboli kalau semua 12, sing ngaji desa takbir malik belum, kemudian semua tetangga karena itu protokol kesehatan juga, yaitu pulang dari rumah sakit sini langsung ke pemakaman. Ini yang kita sangat prihatin sekali. Kalau semua orang yang mau kirim doa, ikut takziah, ikut menghantar jenazah, kita semua juga akan mati. Orang sekarang cuma lupa sekarang bahwa akan terpapar juga seperti itu juga dia tidak pernah tahu. Mohon maaf, akan mati seperti itu juga. Kalau sudah seperti ini kan kita sedih semuanya. Ya, jangan sampai terjadi. Nah ini harus ada solusi di tengah-tengah masyarakat dan kita semua. Mohon maaf, tunggu nanti undangan berikutnya Bu Ia dan seterusnya. Saya undang gugus tugas seperti dulu pernah kita undang semua banyak yang datang. Mas Doni, ada yang sampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, baca langsung tidak panjang lebar karena sudah diomongkan panjang lebar. Saya pikir karena yang datang kurang lengkap, saya sepakat dengan Pak Andi dan Pak Kartiama, Pak Tua, bahwasanya kurang lengkap sehingga dinas kesehatan ini tadi hanya beliau yang hadir, sehingga pertanyaannya kalau bicara soal surat ini saya pikir kurang bisa menjawab Pak. Jadi kalau untuk dinas kesehatan khususnya puskesmas tidak perlu dijawab, saya hanya mengingatkan karena beberapa lalu juga sudah saya ingatkan waktu Pak Gabut yang hadir sekarang pertama puskesmas. Saya terima kasih mengambil pada siang hari ini bahwasannya terkait karena dialami oleh teman saya sendiri yang mau salam, saya ulang kembali
Jadi teman saya yang tidak salah pada waktu itu positif dan dia didata oleh Puskesmas dan didata dimasukkan datanya bahwa ada yang terkena COVID di sana. Setelah itu tidak ada apa-apanya sampai hari ini, artinya tidak ada komunikasi apa-apa sama sekali. Dia hanya ditulis dan berterima kasih lah masuk di data, artinya bisa menaikkan kita orang itu merah atau hitam dan seterusnya. Itu hanya tidak perlu dijawab karena cukup buat pembelajaran saja. Ke depan harus lebih baik karena memang jenuh, semua jenuh sejak COVID ini. Saya pikir kami jenuh dengan semua jenuh yang di luar ini jenuh, kok tidak selesai gitu. Akan tetapi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa memang. Jadi itu, dan terkait surat ini saya sepakat Pak teman-teman dari RFMC, kalau saya baca di sini, terima kasih kami sudah dikritik karena kami belum punya ini. Mungkin ke depan dengan saja yang dewan kan. Ini harus hati-hati surat ini menurut saya, karena ketika ini diserahkan ke desa, biarpun di sini ada kalimat misal diberi APD misalkan, BPD bukan APD, terus ada Puskesmas memastikan proses pemakaman, ada lagi pemulasaran jenazah ini rumah sakit rujukan COVID yang bertanggung jawab. Takutnya ketika ada salah satu yang tidak dikerjakan ini menjadi kluster baru nanti di sebuah desa. Belum lagi yang tidak terasa adalah sama kepala desa atau perangkatnya kadang-kadang ada debatable ketika dinyatakan positif sudah, itu kadang kan ada keluarga yang masih belum percaya ketika ini positif atau enggaknya. Tapi kalau yang melakukan kabupaten, misalkan yang melakukan pemakaman kabupaten, itu perdebatannya tidak terlalu panjang gitu. Tapi kalau desa tetap dinamakan secara COVID ini soalnya bapak jauh, mohon maaf saya katakan bapak mengatakan ini positif gitu ya. Ini lurah dan jembatan itu terus sampai jangil gitu, saya tidak diundang gitu. Tapi kalau kabupaten misalnya melakukan petugas-petugas ke kabupaten, saya kira akan lupa, kalau tidak undang nggak masalah, nggak kenal kan gitu. Jadi secara sosiologi, secara ini harus juga diperhatikan. Dari surat ini saya sepakat kalau memang tidak jadi gitu. Harus hati-hati di surat ini. Biarpun di poin ke-7 misalnya untuk sementara waktu BPD Jombang melakukan pelayanan pemakaman jenazah di sini, harapan saya terus BPD Jombang aja. Saya sendiri tidak tahu, kami sendiri tidak tahu ini dasarnya apa untuk surat ini, saya tidak paham. Karena memang baru ini kan pegang tadi. Jadi saya sepakat berkuat untuk segera kita jadwalkan, kita panggil, kita diskusikan, jangan sampai Jombang yang sekarang ini tidak kena PPKM terus menjadi kena PPKM. Dan terima kasih untuk dinas kesehatan dan jajarannya sehingga kita tidak naik ke posisi yang membuat PPKM turun ngantuk sebelah Mojokerto kena dan kiri kena. Mungkin kabupaten kota juga kena PPKM itu. Atau teman-teman mungkin itu ada malah bahasa kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dan yang menutup. Jadi saya tambahkan untuk yang COVID pada waktu positif yang diisolasi mandiri, di karantina, kemarin juga ada sosialisasi di balai desa Penyerongan itu kan dapat 1 juta lah ya. Tapi kelanjutannya yang bertahun-tahun itu terus nggak ada. Ini ya kan itu sudah ada simbolis beneran waktu itu. Nah, saya juga sudah ketemu sama Bupati pada itu menanyakan persoalan itu. Bupati kan bertangkap itu kan urusannya dinas sosial sebetulnya. Ya kan, karena kesibukan antara Bupati, Wagub dan lain-lain itu ya dimasuk akal. Tapi yang harus SKPD ini harusnya jemput bola Pak, kalau sudah tahu seperti itu. Nah, dan yang kedua ini persoalan kemarin yang saya tahu dengan teman-teman yang merekam video di Mojokerto Pak ya, desa Makilang itu sampai dari APD keluarga disuruh membeli Pak APD-nya Pak. Nah inilah, ini saya sangat yakin masyarakat menyesalkan menunggu sampai 3 jam, akhirnya desa itu mobil hanya seadanya itulah APD yang dikirim sampai pakai resek sampai pakai APD. Itu sangat yakin Pak. Inilah jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi mayat itu yang jenazah itu
dari rumah sakit Sakinah dibawa ke rumah, ini kok tidak ada koordinasi. Seharusnya mereka ini antar rumah sakit sudah koordinasi, dan dulu aja malam dengan pulung bisa tahu kok. Alasannya sekarang kok tidak ada koordinasi. Ini kan tidak masuk akal, karena ini kalau sudah dilakukan di rumah sakit, ya pun di luar kota mau dibawa ke Jombang lagi, harusnya tahu Jombang pun seperti itu sama dengan yang lain. Kalau sampai APD menunggu sampai 3 jam aja ini Pak, di dalam mobil ambulan, bagaimana ini Pak, kasihan itu. Ini buat pembelajaran semuanya. Nah, terkait dengan adanya ada kaitannya dengan edaran ini yang nggak masuk diantar. Kepala desa nanti kasihan. Inilah. Mohon itu, terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatah. Itu menjadi catatan juga, nanti kalau suatu saat pertemuan akan tolong diingatkan itu juga yang terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Kepala Dinas dan seluruh jajarannya mengikuti kegiatan ini, teman-teman LSM, RMC dan pimpinan-pimpinan komisi yang saya hormati. Saya kira ini saja, nanti akan kita agendakan untuk pertemuan berikutnya akan lebih lengkap dan penyampaiannya juga lebih transparan dan kita semua tahu apa yang menjadi agenda pemerintah ini terkait dengan COVID-19 pada 2021. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, apabila ada hal yang kiranya kurang berkenan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.